Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Kita akan luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1 anak-anak ya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, agar lebih semangat pembelajaran kita nanti, marilah kita melaksanakan tepuk PPK dan juga salam PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, yang kedua saya mengatakan salam PPK, salam PPK, salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Kita lanjutkan. Sistem pencernaan hewan. Dalam buku siswa kalian di situ ada hewan ruminansia, tapi Bapak tambahkan di sini sistem pencernaan hewan itu ada yang hewan vertebrata, ada yang hewan avertebrata. Hewan vertebrata sudah memiliki organ dan saluran pencernaan yang sempurna. Hewan vertebrata memiliki sistem pencernaan yang berbeda-beda tergantung pada makanan, habitat, dan struktur tubuhnya. Di sini ada sapi, ada ususnya itu gambarnya, rumennya di sini, omasiumnya di sini, retikulumnya ini, kerongkongannya ini, abomasumnya di sini. Sapinya makan rumput. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia. Sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Mulut sapi. Yang kedua, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang ketiga, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang terakhir, saliva. Merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan dengan bantuan enzim anak-anak ya. Lambung sekarang anak-anak. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya lebih besar. 2. Lambung sapi merupakan pencernaan yang sangat penting bagi sapi. 3. Lambung sapi terdiri 4 bagian, 1 rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Itu gambarnya nanti bisa dilihat. Rumen ini adalah bagian terdapat pada lambung anak-anak atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke dalam perut jala. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Dalam bagian perut ini terjadi proses bersama dan penyaringan berbeda.
penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Omasum atau perut kitab. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke dalam abumasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abumasum. Anak-anak, di dalam lambung proses pencernaan itu urutannya seperti ini anak-anak. Dari rumen masuk ke retikulum, masuk ke omasum, yang terakhir abumasum. Dan abumasum inilah yang disebut dengan lambung. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abumasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Wow. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Ini adalah prosesnya di dalam lambung sampai ke anus anak-anak ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Sistem pencernaan pada serangga. Ini tambahan anak-anak ya. Ini bisa diperhatikan, ada mulai dari mulut, kerongkongan, tembolok, usus, buntu, empedal, rektum, anus. Ini gambarnya. Sistem pencernaan pada kata. Ini adalah gambarnya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus, kloaka, pankreas, kantong empedu, hati. Ini bagian-bagiannya anak-anak. Pada ikan, mulut, kerongkongan, usus buntu, lambung, usus, lagi, anus, pankreas. Ini bagian-bagiannya anak-anak ya. Pada buaya sama mulut, kerongkongan, lambung, usus, kloaka. Pada cacing tanah, mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, anus. Pada burung, ayam, mulut. Nah, ini gambarnya ini. Nanti kalau kalian bingung bisa kalian putar berulang-ulang video ini. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan di sub tema 1, tema 3, pembelajaran 1. Ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.